Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita melanjutkan pengajian kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah karya Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, yang merupakan petikan dari perkataan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu talibil ilmi. Ini adalah keutamaan penuntut ilmu syariat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala muta'allimun kaslanun ay ghairu mujtahidin fi talabil ilmi afdalu indallahi min 700 abidin mujtahidin. Dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, satu orang pelajar yang malas, maksudnya tidak bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu syariat, itu lebih utama di sisi Allah daripada 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Ini adalah keutamaan thalibul ilmi, pencari ilmu. Jadi meskipun satu orang pencari ilmu yang malas, di sisi Allah itu lebih utama daripada 700 orang ahli ibadah yang bersungguh-sungguh. Jadi 1 banding 700. Kaslan banding mujtahid. Masih lebih utama di sisi Allah yang satu yang malas daripada yang 700 yang bersungguh-sungguh. Ini karena yang dicari adalah ilmu syariat, ilmu agama. Qala sallallahu alaihi wasallam man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidatun fil jannah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu yang tujuannya untuk menghidupkan Islam, maka di antara dia dengan para nabi hanya 1 derajat di dalam surga. Dalam hadis ini bukan para ulama, tapi mayyatlubul ilma, orang yang mencari ilmu. Inilah keutamaan mencari ilmu agama ataupun mencari ilmu syariat. Balagha ba'dhum fi martabatil ilmi ma balagha walakinnahu ma'a dzalika ma zala yatlubul ilma ma'a kibari sinnihi. Yaqulu uridu an amuta wa ana atlubul ilma li'annahu warada anna man mata fi talabil ilmi li ajlillahi laisa bainahu wa bainal anbiya'i illa darajatun nubuwati aw ma hadza ma'nahu. Ada sebagian ulama yang di dalam tingkatan keilmuannya sudah sampai tingkatan yang tinggi, akan tetapi meskipun dia sudah sampai kepada tingkat tinggi, namun dia tetap mencari ilmu, tetap belajar. Meskipun dia sudah tua, meskipun ilmunya sudah top, berada di dalam tingkatan yang tertinggi, artinya sudah menguasai ilmu syariat, ilmu agama sudah menguasai, namun dia tetap mencari ilmu. Dia berkata, saya ingin mati dalam keadaan mencari ilmu. Karena ada sebuah hadis diterangkan bahwasanya orang yang mati di dalam keadaan mencari ilmu karena Allah, maka di antara dia dengan para nabi derajatnya hanya 1 tingkatan, yaitu darajatun nubuwah. Nabi, kemudian setelah nabi adalah orang yang mencari ilmu. Warada fil athari innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi. Di dalam sebuah perkataan sahabat diterangkan bahwasanya Allah menanggung rezekinya orang yang mencari ilmu syariat.
Qala sayyiduna al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bihi, hadza takaffulun khasun ba'da takaffulil 'ami alladhi takaffala Allahu bihi likulli dabbatin fil ardi. Fayakunu ma'nahu ziyadat at-taysiri wa raf'al mu'nati wal kulfati fi talabir rizqi wa husulihi. Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad nafa'allahu bihi berkata, asar ini adalah takaful khos. Takaful itu adalah tanggungan Allah yang secara khusus diberikan kepada orang yang mencari ilmu. Setelah takaful am, yaitu tanggungan Allah secara umum, di mana Allah Subhanahu wa taala menanggung rizki setiap hewan yang melata di bumi. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada hewan melata di bumi satupun kecuali rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua hewan yang melata di bumi itu rizkinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada asar ataupun perkataan sahabat, bahkan ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang mencari ilmu rizkinya ditanggung. Berarti tanggungan Allah Subhanahu wa taala ini ada dua macam kepada orang yang mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu itu ditanggung karena dia termasuk dabbah, termasuk hewan yang melata di bumi. Dan yang kedua, ditanggung karena dia mencari ilmu agama, mencari ilmu syariat. Berarti ada dua tanggungan di sini. Yang pertama takaful am, yang kedua takaful khos. Nah, ini menunjukkan, kata Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, menunjukkan bahwa orang yang mencari ilmu itu lebih ringan, lebih mudah untuk mendapatkan rizki, karena oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat biayanya, diangkat kesulitannya di dalam mencari rizki. Itulah keutamaan-keutamaan orang yang mencari ilmu agama ataupun ilmu syariat. Fadlul ulama ini adalah keutamaan para ulama. Qala subhanahu fil ayatil muhkamati, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini ada ayat sebelumnya, kemudian ini merupakan jawaban dari ayat sebelumnya. Maka Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma baina kulli darajataini masiratu 500 amin. Di dalam menafsiri firman Allah Subhanahu wa taala ini yang ada dalam surat Al-Mujadalah, yaitu ayat 11, Ibnu Abbas berkata, ulama mempunyai beberapa derajat di atas orang-orang mukmin, yaitu 700 derajat. Jadi di antara orang-orang mukmin, orang alim itu mempunyai 700 derajat di atas orang-orang mukmin yang lain. Sedangkan satu dari yang 700 derajat itu jarak perjalanan 500 tahun. Satu derajat perjalanan 500 tahun. Bayangkan kalau 500 tahun dikalikan 700 derajat ini berapa? Berarti sangat jauh kedudukan ataupun derajat orang yang berilmu di atas orang-orang mukmin yang lain yang tidak berilmu. Itulah keutamaan para ulama. Memang langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Lamma qurubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhajjatil ardu bil bukai ila maulaha wa qalat ya rabbi kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri faman yamshi ba'dahum ala dhahri faqala sallallahu alaihi wasallam ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir wafat, maka bumi bergemuruh dengan tangisan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bumi itu berkata, "Wahai Tuhan, para nabi berjalan di atasku." Di atas punggung maksudnya ya di atasku, kata bumi. Maka setelah para nabi siapa yang akan berjalan di atasku ya Allah? Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama umatku, ya, ulama umatku berarti ulamanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti nabinya Bani Israel. Ini kedudukan para ulama. Ya, berarti ini adalah keutamaan para ulama. Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Qalu inna Allah zayyana as-samaa'a bi thalathati asya'a bisyamsi wal qamari wan nujumi wa zayyana al-arda bi thalathati asya'a bil ulama'i wal matari wal imamil 'adil. Para ulama berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan 3 perkara. Yang pertama dengan matahari. Terus yang kedua dengan bulan. Yang ketiga dengan bintang. Dan Allah Subhanahu wa taala menghiasi bumi ini dengan 3 perkara pula. Namun yang pertama adalah para ulama, yang kedua adalah hujan, dan yang ketiga adalah imam adil. Pemimpin yang adil. Ini adalah hiasan bumi. Khamsatun mautuhum naksun, muallimul Qur'ani, al-farisus syuja'u, al-ghaniyul karimu, al-alimu al-amilu, al-imamul adil. Au ma hadza ma'nahu. Ada 5 yang kematiannya merupakan kekurangan. Yang pertama adalah muallimul Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang berkuda yang pemberani. Ini mujahid fisabilillah, orang yang berani berperang di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang kaya yang dermawan. Ini apabila mati maka merupakan kekurangan. Dan yang keempat adalah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Dan yang terakhir adalah imam, pemimpin yang adil. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala innal ulama'a la yuhtaju ilaihim hatta fil jannati idh yuqalu li ahli jannati tamannaw fala yadruna kaifa yatamannawna hatta yata'allamu minal ulama. Dari Mu'adz, sahabat Mu'adz radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya para ulama dibutuhkan sampai di surga. Di surga pun dibutuhkan para ulama itu. Ketika dikatakan kepada penduduk surga, ayo kalian berharap, berangan-angan, berandai-andai. Kalian pengen apa? Maka mereka, para penduduk surga, tidak tahu bagaimana cara untuk berharap, bagaimana cara untuk berangan-angan. Sehingga mereka belajar dari para ulama. Qala al-Imam Ali, qad warada annahu yuzanu midadul ulama ayil khibru alladhi yaktubuna bihi fayarjahu ala dami syuhada. Wa warada anna awwala man yashfa'ul mursalun thumma an-nabiyyun thumma al-ulama thumma syuhada. Warid dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ditimbang nanti di hari kiamat akan ditimbang tintanya para ulama. Ya, tinta adalah sebuah tinta yang
dijadikan alat untuk menulis. Kalau sekarang ya balpen. Maka tinta para ulama itu akan lebih unggul daripada darahnya orang-orang yang mati syahid. Warid juga bahwasanya pertama kali orang yang memberi syafaat itu adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul. Yang kedua para nabi. Dan kemudian para ulama. Dan yang terakhir adalah syuhada. Qala al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, an-nasu min jihati tamthili akfa'u abuhum Adamu wal ummu Hawwa'u fa iyyakun lahum fi aslihi syarafun yufakhiruna bihi fattinu wal ma'u mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'alal huda liman istahda adillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u fafuz bi'ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, manusia dari segi luarnya itu sama, dari segi penampakannya sama. Ayahnya, maksudnya orang tuanya adalah Nabi Adam, ayahnya adalah Nabi Adam dan ibunya adalah Siti Hawa. Apabila di dalam asalnya mempunyai kemuliaan, misalkan sesepuhnya ada yang mulia, yang dibangga-banggakan, maka sebenarnya asalnya itu adalah tanah dan air. Jadi kalau kita mempunyai sesepuh yang mulia dan sesepuh tersebut kita muliakan, maka sebenarnya mereka itu terbuat dari air. Jadi tidak ada kebanggaan yang patut dibanggakan kecuali orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu merupakan petunjuk bagi orang yang mencari petunjuk. Qadru kulli mri'in maka yuhsinuhu. Jadi apa yang membuatnya baik, maka itulah kadar ataupun ukuran harga nilai orang tersebut. Apabila ingin menjadi orang yang berharga, apabila ingin menjadi orang yang mulia, tentunya harus mengerjakan hal-hal yang menjadikan ia mulia. Apa itu? Yaitu berilmu, mencari ilmu. Itu hal-hal yang menyebabkan dia mulia. Sedangkan orang-orang bodoh itu adalah musuh bagi orang yang berilmu. Oleh karena itu, maka carilah ilmu. Bahkan bukan cuma cari, dapatkanlah ilmu itu. Dapatkanlah ilmu itu, maka kalian itu akan beruntung, yang sehingga kalian itu bisa hidup selamanya. Dengan mempunyai ilmu syariat, maka hidup menjadi hidup selamanya. Sedangkan manusia semuanya mati. Adapun orang yang berilmu akan hidup selamanya. Ini keutamaan orang-orang yang berilmu yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Warada 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atun min alimin khairun min alfi rak'atin min jahilin. Satu rakaat dari orang alim itu lebih baik daripada 1000 rakaat dari orang bodoh. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ajibtu min usratin laisa fihim may yakunu min al-ulama aw ma hadha ma'nahu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, saya heran ada keluarga di mana di dalamnya tidak ada orang yang berilmu.
Di dalam satu keluarga tidak ada yang alim, tidak ada yang mengetahui ilmu syariat, mengetahui ilmu agama, maka ini ajaib, aneh. Keluarga yang seperti ini dianggap aneh oleh Imam Syafi'i. Heran Imam Syafi'i apabila ada keluarga kok di dalamnya tidak ada yang mengetahui ilmu syariat, mengetahui ilmu agama. Jadi dengan adanya ayat Al-Qur'an, hadis dan perkataan para ulama tentang fadilah ataupun keutamaan orang yang mencari ilmu dan orang yang berilmu, yakni ulama, maka seyogyanya kita terdorong di dalam hati kita untuk mencari ilmu, yang kemudian kita bisa mendapatkan ilmu tersebut, yaitu ilmu syariat. Kalau sudah mendapatkan ilmu, maka kita mendapatkan keutamaan lain yang dimiliki, yang didapatkan oleh orang yang berilmu. Ketika kita mencari ilmu juga kita mendapatkan keutamaan orang yang mencari ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu syariat, mencari ilmu agama, kita mendapatkan keutamaan orang yang mencari ilmu. Sedangkan ketika kita menjadi ulama, sudah tahu ilmu syariat, ilmu agama kita sudah tahu, maka kita mendapatkan keutamaan lain. Apalagi kita sudah alim, sudah berilmu, sudah mengetahui ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, namun kita tetap belajar, tetap mencari ilmu. Seperti yang dikerjakan oleh ba'duhum. Jadi meskipun sebagian ulama yang diceritakan di depan itu mencapai ilmu agama tingkat tinggi, sudah menguasai ilmu agama, sudah mengerti ilmu syariat, namun dia tetap belajar. Tujuannya apa? Yaitu karena dia ingin mati dalam keadaan mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu nanti di surga derajatnya dengan para nabi hanya 1 derajat, yaitu derajatun nubuwah, derajat kenabian. Setelah nabi baru orang yang berilmu, orang yang mencari ilmu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.